Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah kultum yang menceritakan tentang kisah sahabat Nabi yang bernama Nu'aiman bin Am. Di mana Nu'aiman bin Am adalah seorang sahabat yang selalu membuat Rasulullah tertawa. Dan dia pun masuk surga saat dia sedang tertawa. Begini ceritanya. Suatu saat Nabi Muhammad SAW kedatangan delegasi-delegasi dari beberapa negara. Dan saat itu menggunakan unta sebagai kendaraan mereka, di mana unta itu pada zamannya merupakan kendaraan-kendaraan yang mewah. Mungkin pada saat ini adalah mobil gitu, atau pesawat pribadi. Mereka adalah seorang delegasi-delegasi dari luar Arab, dari luar negeri Arab yang ingin mengenal bagaimana itu ajaran agama Islam, bagaimana itu agama Islam, bagaimana aturan-aturannya, bagaimana lain-lain, dan ingin mengenal kayak apa sih Nabi Muhammad itu, kenapa dia itu selalu mendapat julukan-julukan yang sangat bagus begitu katanya. Dan di saat yang bersamaan pula beberapa sahabat Rasulullah seperti Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, dan Hamzah sedang duduk-duduk di teras Nabi Muhammad. Mereka sedang menjaga barangkali ada yang mengganggu pertemuan antara Nabi Muhammad dengan beberapa delegasi-delegasi tersebut. Kemudian saat itu datanglah Nu'aiman. Ya biasa, Nu'aiman saat datang pasti dia akan melakukan sesuatu yang aneh, hal-hal yang aneh pasti. Kemudian dia duduk di sebelah sahabat Hamzah. Sahabat Hamzah bertanya, "Ya Nu'aiman, apakah kau melihat unta-unta tamu Rasulullah itu?" "Iya, ya Hamzah, saya melihatnya. Unta-unta itu kalau disembelih pasti enak, apalagi jika dijadikan sate. Enak sekali pasti." Kemudian sahabat Hamzah bertanya, "Apakah kamu berani?" "Saya berani, asalkan kalian tidak memberitahukan hal ini kepada Rasulullah." Kemudian mereka melupakan hal itu, Hamzah dan lainnya melupakan hal itu. Nu'aiman pun pergi, entah kemana. Setelah beberapa lama kemudian, para sahabat melihat unta-unta dari tamu Rasulullah itu sudah terpisah antara badan dan kepalanya. Mereka terkejut bukan main. Kemudian datanglah Nu'aiman. "Nu'aiman, apakah kamu yang melakukan ini?" "Iya, aku yang melakukannya. Tapi aku mau pergi sebentar untuk mencari tempat perlindungan. Dan tolong jangan kasih tahu Rasulullah di mana saya. Bagaimanapun keadaannya, tolong jangan kasih tahu Rasulullah di mana saya." Kemudian dia berlari untuk menyelamatkan dirinya dari Rasulullah. RT diarungi, kemudian RW pun diarungi. Setelah itu dia menemukan seorang penggali sumur yang pada saat itu pernah mengikuti perang Badar. "Ya sahabat Rasulullah yang pernah mengikuti perang Badar." "Iya Nu'aiman, ada apa?" "Izinkan aku bersembunyi di bawah sumurmu itu. Di dalam sumurmu itu, tolong, aku sedang dikejar-kejar oleh orang jahat. Aku mohon tolonglah aku," gitu katanya. Tapi sebelum dia meminta tolong, seperti biasa, seperti kita manusia, kita pasti akan memuji mereka dulu, baru kita meminta tolong. Kemudian dia bertanya, "Memangnya ada apa ya Nu'aiman? Saya sedang dikejar-kejar oleh orang jahat. Tolong jangan beritahukan. Jika mereka mencari saya, tolong jangan beritahukan kepada siapapun, baik itu Rasulullah." Karena di situ Rasulullah itu dikatakan orang jahat oleh dia tadi kan. Kemudian pun sahabat yang sedang menggali sumur tadi, "Baiklah ya Nu'aiman, saya berjanji tidak akan mengatakannya kepada
kepada siapapun. Setelah itu betapa terkejutnya teman Rasulullah. Buana qatal, ya Muhammad, untaku ya Muhammad, untaku. Kami belum masuk Islam saja, unta kami sudah kau bunuh, apalagi kalau kami sudah masuk, begitu katanya. Kemudian Rasulullah pun terkejut sama halnya dengan mereka. Sahabat Hamzah, sahabat Ali, dan sahabat Umar hanya bisa terdiam dan berkata, Nuaiman ya Rasulullah. Kemudian setelah itu Rasulullah langsung menyuruh Umar untuk menggantikan uang 2 kali lipat dari harga unta tersebut. Rasulullah berbuat demikian karena ia tidak ingin agama Islam itu dianggap buruk oleh agama lain, begitu katanya. Setelah urusan itu selesai, mereka pun mencari Nuaiman sampai bertemu dengan penggali sumur tadi yang sedang menggali sumur tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin bertanya, apakah kamu melihat Nuaiman? Oh, dia bingung menjawabnya karena dia ingin menjawab jujur. Dia sudah berjanji, dia tidak ingin menjawab. Dia tahu bahwa Rasulullah itu kekasih Allah. Akhirnya dia pun menjawab begini, ya Rasulullah, mulut saya tidak berkata di mana Nuaiman, tapi jari saya menunjuk ke arah sumur itu, begitu kata dia. Ya, namanya saja sahabat, pasti akalnya itu cerdas-cerdas. Kemudian setelah itu Nuaiman melihat Rasulullah, sudah melihatnya, dan kemudian Nuaiman keluarlah. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu, kenapa kamu menyembelih unta-unta tamuku? Kenapa kamu bertanya kepadaku ya Rasulullah? Seharusnya kamu bertanya kepada orang-orang yang di belakangmu itu. Kemudian Rasulullah menghadap ke belakang. Seketika itu Nuaiman langsung pergi lari. Dia itu selalu berusaha kabur dari Rasulullah, padahal mungkin Rasulullah pasti memaafkannya. Ya mungkin sekian cerita dari saya. Semoga bisa kita ambil hikmahnya agar supaya kita itu selalu menutup-nutupi orang-orang yang ingin menjelek-jelekan agama kita. Maksudnya kita itu harus membela agama kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.